Ya, selamat sore. Bisa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya, tolong diisi dulu presensinya ya secara mandiri. Ya, bisa diisi presensinya. Bisa, Pak. Ya, diisi dulu presensinya secara mandiri. Eh, Data setnya sudah bisa diterima. Sudah, Pak. Hah? Kestabilan bawah tanah gua kok mengurang? Bisa, Pak. Oke, baik. Itu saya ambil dari data Sentinel-2 dengan data Demnas yang sudah kalau data Demnasnya itu sudah diproyeksikan terlebih dahulu gitu ya, menjadi proyeksi WGS, lalu saya konversi lagi ke UTM-48 South, sedangkan data Sentinel-2 itu saya download dari data Space Copernicus, tetapi sudah diolah ke reflectance begitu, jadi kalau kalian mau download data Sentinel-2, bisa download yang level 2A gitu, Sentinel-2 level 2A itu yang juga sudah sudah dikoreksi reflektansi gitu. Nanti misalnya kalau kalian suruh mencari data sendiri begitu ya. Juga udah saya subset sesuai dengan daerah eh, analisisnya. Daerah analisisnya itu ada di daerah Wayang Windu. Kalau mau dibuka itu juga daerah Wayang Windu di selatan Bandung di daerah Pengalen gitu. Dan kebetulan di daerah sana itu berkembang alterasi yang cukup signifikan sehingga nanti target kita akan melakukan analisis terhadap alterasi yang ada gitu ya. Baik, kita akan melakukan dua eh, analisis untuk analisis alterasi dan juga untuk analisis kelurusan. Nanti hasil dari analisis kelurusan itu akan dikonfirmasi melalui struktur geologi yang memang sudah confirm berkembang di daerah setempat. Nanti akan kita coba cocokkan apakah hasil analisis kelurusan itu benar atau tidak. Dan selanjutnya nanti analisis kelurusan juga bisa digunakan untuk sebagai database eksplorasi. Gitu, bisa combine dengan yang lain gitu. Eh, untuk eh, teori dasarnya sendiri sudah saya berikan sebelumnya gitu ya. Kita akan menggunakan salah satu tools yaitu metode yang biasa digunakan untuk mixed pixel analysis gitu untuk kasus-kasus yang eh, pixelnya itu campuran begitu. Jadi masih memungkinkan kita untuk bisa melihat di antara eh, pixel-pixel yang ada untuk melihat apakah ada sebaran yang bukan tumbuhan atau tidak begitu. Saya coba buka sebentar. Ini juga saya akan lakukan analisisnya secara langsung begitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada kalau ada yang salah atau ada yang gimana itu akan mungkin berulang begitu. Saya juga kadang-kadang lupa untuk cara menggunakannya. Biasanya saya membaca kembali referensi yang ada. Jadi patokan kita tetap kepada referensi yang sudah ada saja. Gitu ya. Kalian tidak perlu membuat yang baru atau mencari sesuatu yang baru, tapi kita bisa menggunakan dari data-data yang sudah ada. Jangan lupa saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi eh, presensinya bisa diisi secara online. Pak, permisi Pak, sebelumnya. Ya, Untuk Zoom-nya ini boleh di-record nggak, Pak? coba saja. Kayaknya tadi juga ada yang sudah record kok.
Ya, ini saya coba buka data Sentinel-nya. Recording in progress. Biasakan kalau untuk membuat untuk melihat citra, apakah citranya ini sudah baik atau tidak. Karena terkadang ada beberapa citra itu yang kualitasnya kurang baik gitu. Walaupun kalau kita lihat di sini daerahnya sudah ideal kondisinya, udah nggak ada awan, dalam artian ini tropis yang nggak ada awan, sudah bersih. Tapi perlu kita cek per band lagi, jangan-jangan ada band-band yang rusak begitu. Biasanya saya menggunakan analisisnya itu dengan menggunakan analisis mana ya? Inilah ya, band animation gitu, untuk sekedar melihat kualitas-kualitas yang ada. Ini band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7, band 8, band 11, band 12. Kalau kita lihat semuanya udah oke. Nggak ada yang garis-garis, nggak ada artefak, atau nggak ada sejenisnya. Maka citranya ini udah bisa kita lakukan. Terkadang walaupun citranya sebagian band itu bagus, tapi ada band-band yang rusak. Maka band-band yang rusak itu perlu kita analisis lagi. Dan kalau kalian juga perhatikan, kalau kalian misalnya searching citra Sentinel ini kayak gimana sih karakteristiknya, terkadang saya juga lupa juga karakteristik masing-masing citra atau karakteristik band, panjang gelombang, dan lain-lain. Kalian bisa cek misalnya di Google gitu ya, Sentinel 2 band atau kayak gimana, bisa dicek di Google. Misalnya ini saya coba cek, lihat di Google sebentar, karakteristiknya seperti apa. Dia sebenarnya punya bandnya ada banyak begitu, punya band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12. Ini panjang gelombangnya, central wavelength-nya, dan ini resolusinya. Kalau kita lihat resolusinya itu, kalau kalian download citra band Sentinel 2, maka resolusinya itu beragam gitu, nggak cuma ada satu angka resolusi. Seperti Landsat itu hanya 30 meter doang. Oh iya, sebentar. Saya lupa belum menginformasikan ke satu orang lagi. Ya, ini karakteristiknya. Sedangkan kalau kalian perhatikan, data band yang sudah ada itu sudah saya filter dan sudah saya resampling semuanya. Jadi menjadi hanya satu resolusi saja, gitu ya. Ada band-band yang hilang di sana kalau kalian perhatikan. Band berapa saja yang hilang? Ada yang bisa cek band berapa aja yang nggak ada? Ini pada sambil dibuka kan datanya ya. Ya, bagaimana? Band 1 sama band 910 ya, Pak? Band 1 dengan band 910. Alasannya? Sebagaimana yang kalian lihat, benar jawabannya benar, band 1 910 itu hilang karena alasan utamanya resolusi aslinya juga tidak terlalu bagus gitu, 60 meter.
Sedangkan itu Sentinel itu bisa kita ubah menjadi resolusi 20 meter atau bisa kita ubah resolusinya ke 10 meter. Tapi konsekuensinya ya dari 20 meter, maka dia akan sedikit menambah sesuatu gitu, atau sebaliknya dari 10 ke 20 atau dari 20 ke 10. Jarang ada orang yang melakukan itu langsung ke 60 atau ke berapa, sayang aja kita akan menginformasi. Tapi kalau 60, kalau mau dipaksa ke 10 atau 20, maka terlalu kasar atau terlalu rough estimasi yang akan dihasilkan. Sehingga percuma dan nggak ada gunanya juga kalau kita input di panjang gelombang yang punya resolusinya terlalu rendah begitu. Gitu ya. Dari 60 ke 10 kan berarti dia akan menambah banyak informasi dan sebenarnya informasi itu nggak benar juga, nggak ada karena aslinya datanya nggak ada sama sekali. Itu salah satu pertimbangan saya kenapa menghapus 1, band 9 dan band 10 gitu. Kalau band 10 dengan air, uap air di sekitar 1,4, maka juga sebenarnya nggak ada gunanya. Tapi kalau yang lain-lain itu sesuai dengan pertimbangan gitu ya, sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan. Begitu. Ya, itu kira-kira ya eh, eh, halnya. Kalau kalian perhatikan, saya ubahnya kalau nggak salah ke 10. Sebentar, saya lupa memberitahu informasi ke mahasiswa geologi yang S2 itu. Ya, ini saya kembali ke sini. Sekarang kita akan mengolah berdasarkan prinsip PCA gitu ya. Yang pertama PCA yang menggunakan metode eh, eh, PCA yang biasa begitu dalam tanda kutip, alias dia menggunakan metode prostateknik gitu. Data tentang paper prostateknik itu sudah saya coba upload di Edunext beberapa minggu yang lalu, bersamaan pada saat kita mempelajari tentang tumbuhan. Data prostateknik ini sering sekali digunakan, banyak sekali digunakan aplikasinya hingga saat ini dengan memilih band-band tertentu yang akan digabung, nanti dia akan dikombine, terus kita lakukan PCA begitu, seperti yang saya informasikan sebelumnya, gitu ya. Tetapi memang aplikasinya hingga saat ini terbatas atau beberapa memaksakan gabungan PCA dengan data-data yang lain. Misalnya, kalau saya coba perlihatkan contohnya begitu ya, ini salah satu paper yang juga menggunakan PCA, PCA yang sederhana. Sebenarnya ini bukan DPCA, PCA sederhana. Dia mencoba menggunakan mencari beberapa uh, data ya, seperti iron index, iron oxide index, clay mineral, silikat, dan juga NdVi. Ada 4 bandmap yang akan dikombine lalu di PC gitu, atau dilakukan principal component analysis begitu. Nah, ini nanti dia akan coba melakukan analisis PCA, lalu dilihat hasil eigenvectornya. Ini bukan DPCA sebenarnya ya, ini PCA biasa, tetapi PCA yang dibuat ke beberapa bandmap yang ada. Ada 4 ini. Ini untuk mewakili iron oxide, ini untuk mewakili yang lain-lain gitu ya, mewakili planet rock, mewakili vegetasi. Lalu nanti dicari berdasarkan eigenvector. Kita juga akan melakukan, tapi melakukannya tidak menggunakan bandmap terlebih dahulu, kita pakai data band aslinya terlebih dahulu. Gitu ya. Itu dari prinsip yang software Defoliant sebenarnya. Kita coba menggunakan beberapa bandmap. Sebentar, saya lupa bandmap yang kemarin. Dari tutorial saja deh.
Ini ya, kita yang seperti kemarin ini. Saya sekarang menggunakan band, kalau untuk alterasi besi atau limonitik, atau misalnya ada gotik atau lacterate, itu biasanya sama terminologinya mengacu kepada satu lapisan tanah yang kaya akan besi, begitu ya. Ini dia menggunakan band blue, band red, band infrared dengan SWIR 1. Nah, kita sesuaikanlah band blue, band red, band near infrared dengan band SWIR 1 ini kepada band dari Sentinel-2 begitu. Kalau kalian lupa, lagi-lagi silahkan cek di Google gitu, karena saya juga nggak begitu hafal. Ini dia ada band 2 itu band blue, red-nya itu band 4, near infrared-nya itu band 8, short wave infrared satunya itu band 11 gitu. Jadi kita akan membuat kita coba save ini, tapi nggak semuanya sekarang, hanya band blue, band red, band near infrared dengan band SWIR 1. Ada 4 yang kita select. Ya, sekali lagi, band blue ini band red near infrared dengan SWIR 1. Gitu. Kita sesuaikan dengan band Sentinel-2. Ini kita akan membuat satu file baru karena saya mau PC hanya 4 band saja. Begitu. Oke. Ini yang PCA biasa. Band 2, tadi band 4. Terus band 8, band 11. 8, band 11. Ini saya dapatkan satu file yang isinya 4 band. Lalu kita lakukan PCA. PCA ini forward PCA rotation, new statistic, and rotate. Start. Ini data file untuk output statistiknya, dan ini untuk nanti PCA-nya. Ya, kalau ada 4 band, maka akan ada 4 PC juga, sama menghasilkan 4 PC. Tinggal kita lihat bagaimana band mana yang sebagai band yang terkait dengan besi. Kita kembali lihat di view start begitu. Ini kalian coba saling ikutin juga ya, jangan hanya nanti ngecek data rekamannya. Ini kira-kira hasilnya yang kita cek adalah di nilai eigenvector. Kita ceknya di nilai eigenvector. Yang berhubungan dengan data biji besi itu punya kecenderungan untuk nilai di sini kecil, nilai di band blue-nya kecil, tapi meningkat tajam di band red gitu. Band red-nya dia ada kenaikan yang cukup signifikan. Lalu di band 3, di band 4 ya so-so gitu ya. Malah cenderung untuk turun. Kira-kira angka mana yang nilainya cukup kontras untuk mewakili band blue kecil, band red tinggi? Di eigen yang keberapa? 4. Eigen yang keempat udah cukup signifikan. Yang kita lihat dari band red kecil, ininya tinggi. Maka udah nggak perlu dikali min 1 lagi, karena ini udah cukup signifikan. Kita pilih deh hasil band PC4 itu sebagai nilai yang berhubungan dengan
biji besi gitu. Ini saya coba ubah. Oh, gimana sih load grayscale-nya? Oke, sebentar. Ini kita coba load grayscale. Ini ya, PC keempat yang band 4, PC band 4 itu merupakan besi, begitu. Alias yang mana? Yang bagian terang-terang itu yang meng-highlight limonitik, daerah limonitik, atau nanti kalau ada istilah latrit, atau gotit, atau besi oksida, Fe oxide, itu sama aja. Daerah-daerah itulah yang sebagai daerah besi. Kalian bisa menggunakan grayscale atau bisa menggunakan dalam bentuk warna, asal nanti dikasih informasi gitu ya, dikasih legenda, keterangan, dan lain-lain. Nah, itu udah selesai biasanya, udah nggak perlu diapa-apain. Data ini sebagai database gitu. Nah, begitu juga untuk yang lempung juga sama juga, hanya beda gitu. Lalu bagaimana dengan PCA gitu ya? Nah, DPCA yang Directed Principal Component Analysis. Ya, Directed Principal Component Analysis, saya coba menggunakan data yang berdasarkan dari terbitannya si Carranza begitu. Carranza itu ada paper tentang DPCA gitu ya. Itu juga udah saya upload juga di Edunext sebelum-sebelumnya, yang judulnya ini Mineral Imaging Landsat Thematic Mapper for Hydrothermal Alteration Mapping. Gitu, dia udah punya banyak data-datanya. Kita bisa menggunakan perbandingan bandmath yang ada begitu. Carranza itu pertama menggunakan data cross teknik yang seperti biasa. Setelah dibuktikan bahwa kurang cukup begitu, dia menggunakan metode yang kedua, yang software defoliant teknik gitu. Tapi software defoliant tekniknya sudah dimodifikasi oleh Carranza gitu ya. Nah, pada umumnya daerah alterasi hidrotermal itu bisa terkait dengan beberapa mineral penciri alterasi. Itu alterasi utama yang berkembang pada umumnya sih seperti argilik, propilitik, atau advance argilik. Itu sebenarnya dia punya kecenderungan untuk mineral-mineral tertentu begitu. Nah, ini sama kebetulan mineral yang berkembang, alterasi yang berkembang itu juga hampir sama dengan kondisi daerah penelitian kita. Ya, ada dua alterasi yang berkembang begitu ya, alterasi yang berkaitan dengan propilitik dengan argilik. Untuk propilitiknya sendiri itu mineral klorid epidot, itu salah satu mineral penciri utamanya plus kuarsa. Kalau kuarsa sih semua jenis alterasi juga banyak mengandung kuarsa begitu. Sedangkan alterasi yang berhubungan dengan argilik itu ada zona alunite dan juga mineral ilit. Itu dia menggunakan input perbandingan bandmath yang sudah tersedia. Nah, beberapa referensi paper yang saat ini ada juga punya input-input yang berbeda begitu, bandmath yang berbeda. Kalian bisa gunakan input bandmath yang ada. Biasanya perbandingan yang bagian pertama ini menunjukkan tumbuhan, yang bagian ini untuk mineralnya itu sendiri. Sebenarnya ada persyaratan khusus untuk pemilihan bandmath, itu nggak bisa sembarangan gitu. Ada syaratnya, ada yang tinggi rendah begitu ya, ada persyaratan khususnya. Ini Carranza menjelaskannya di bagian atas ini gitu ya. Ini di bagian ini sebenarnya persyaratan utamanya kalau kalian nanti mau baca lebih detail bagaimana cara memilih bandmath-nya, tapi kita gunakan yang sudah tersedia saja gitu. Ini kebetulan si alterasinya dia menggunakan Landsat 5, Landsat 5, Landsat 7 lah sama bednya. Tapi kalau sekarang kita menggunakan Sentinel 2 gitu. Nanti kalian coba sesuaikan kembali gitu ya. Bandmath-nya itu apa saja. Kalau saya mau pakai data dari Carranza ini, saya coba snipping terlebih dahulu biar saya mau copy paste.
Ini tadi yang data band dari Sentinel 2 juga saya copy paste juga karena saya juga nggak hafal juga. Nah ini ya. Jadi sekarang kita bisa buat deh perbandingan bandnya, menyesuaikan band yang ada begitu. Saya pakai tabel deh. Ini mineral. Ini band vegetasi, band rasio BR vegetasi. Ini BR mineral. Mineral kuarsa. BR vegetasinya dia menggunakan 23. 23 itu di Landsat 5 ya, sebentar. Landsat TM. Kalau B vegetasinya dia menggunakan green dibagi kalau di sini berarti 3 dibagi 4. Kalau mineralnya 71, 71 itu untuk suir 2 dibagi blue. Di sini suir 2 12 dibagi band blue 2. Bisa ngikutin sampai sini? Kalau alumit sekarang berapa? B vegetasinya masih sama 34 karena di sini 23, 23 itu green dibagi red, ini green dibagi red, 3 dibagi 4. Sedangkan alunitnya 5 dibagi 1, suir 1 dibagi blue. 11 dibagi 2. Elite ini 4 dibagi 2, infrared 8. 8. Dibagi berapa nih? Dibagi green. 3, Pak. Dibagi 3. Ini 7 dibagi 1 ini. Itu ya. Sedangkan yang klorid sama, ini 8 dibagi 3. 5 dibagi 1. Epidot. 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 berarti 8 dibagi 2. 5 dibagi 7. 11 dibagi 12. Gitu. Nah, kita masing-masing akan membuat bandmap ini terlebih dahulu. 3 dibagi 4, 12 dibagi 2, 11 dibagi 2, 8 dibagi 3, dan 8 dibagi 2, 11 dibagi 12. Kita buat semua bandmapnya satu-satu. Gitu. Sekarang saya ingin nanti bagian ini kuarsa alumit elite ini sebagai penciri alterasi argilik.
kuarsa klorid epidot ini sebagai penciri alterasi propilitik begitu. Nanti teman-teman yang bukan basicnya geologi bisa dihafalin atau dicari tahu gitu. Kuarsa alunit ilit itu penciri alterasi argilik, sedangkan kuarsa klorid epidot itu penciri alterasi propilitik gitu. Kita masing-masing membuat band map semuanya terlebih dahulu. Band map-nya masih simple. Beberapa kalau di paper ini dia band map-nya udah nggak terlalu simple gitu ya. Di paper yang lebih terbaru gitu dia menggunakan band map yang serius seperti band vegetasi, pakai menggunakannya NDVI. Bentar, di mana ya? Nah ini, dia menggunakan band map yang lebih serius gitu ya. Iron oxide pakainya 4 dibagi 2, tapi clay minerals pakainya 11 dibagi 12 dibagi 8 dibagi 4. Silikat rock minerals ini masih 4 dibagi 8, NDVI juga pakai NDVI. Terus baru nanti di PC. Terus nanti dia cari plus minusnya, ini lebih mudah. Paper ini lebih mudah sebenarnya. Nggak ada PCA, DPCA yang terlalu rumit begitu. Hanya mencari bagian ininya saja gitu ya. Dari keras yang tinggi yang di eigenvector yang mana, ini yang paling ekstrim yang mana. Nanti kalau ini minus berarti dikali plus supaya plus 1. Ini yang paling ekstrim ini untuk vegetation berarti dikali plus 1. Parent rock yang di PCA 4 berarti nanti dikali ini nggak usah dikali begitu. Kalian bisa menggunakan apa saja asal nanti ada referensi, atau kalau mau menggunakan PCA yang biasa boleh, tapi kalau menggunakan DPCA juga boleh. Ya, saya kembali ke sini. Saya tadi menggunakan band map. Plot B1 dibagi B2. Oke. Saya lupa. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 itu untuk vegetasi. 3 dibagi 4. Ini saya ubah, sekarang udah nggak PCA, sekarang saya beralih ke DPCA. Band 34. Tapi ini harusnya untuk vegetasi gitu ya. Band 34 itu mencirikan vegetasi. Gitu. Selain itu, band yang masih vegetasi berapa lagi tadi? Band 34, 83, 82. 83, dan 82. 82. Ini 82-nya jelek nggak apa-apa lah. Lalu untuk mineralnya 12,2 ya. Min 12,2, 11,2, 11,12. 12,2, 11,2. 12,2. Ini untuk mineral 12,2.
Lalu 11,2. Terakhir 11,12. Nah, baru deh kita pairing untuk masing-masing pasangan ini. 34 dengan 12,2. Caranya kita stacking biasa. Pertama, stacking antara 34 dengan 12,2. Baik 34 dengan 12,2. Itu 34, 12,2. Pastiin urutannya terlebih dahulu dibenerin. Satu-satu deh. 34, 12,2. 34, 12,2. Urutannya vegetasi duluan aja gitu, biar kita tetap hafal bahwa yang pertama itu vegetasi, yang kedua itu mineral. Ini untuk DPCA kuarsa. Ya, setelah itu kita lakukan PCA. Sama, untuk satu band, satu file ini kita PCA seperti tadi. DPCA kuarsa. Oh, sorry. Statistik dulu kita choose. DPCA start. Ini DPCA result. View start. Jadi yang mana sebagai band kuarsa sekarang? Kita lihat dari eigenvektornya. PC1 apa PC2? Eigen 1 apa Eigen 2? Band 1 ini untuk vegetasi, band 2 ini untuk mineral. Eigen 1 apa Eigen 2 jadinya? Yang punya nilainya kontras Eigen 2 ya. Perlu dikali min 1 apa enggak? Perlu. Hah? Perlu apa enggak kira-kira? Perlu, Pak. Kenapa perlu? Soalnya di situ nilainya masih negatif. Yang mana? 0,9. Ini. Mm-mm. Yang band 1 itu untuk apa tadi? Urutan pertamanya. Untuk vegetasi, Pak. Untuk vegetasi. Berarti udah nggak perlu dikali min 1 lagi. Karena vegetasi nilainya min. Gelap dia pasti. Sedangkan ini plus, ini pasti terang gitu. Jadi nggak perlu dikali min 1 ya. Jadi kita coba cek sekarang tampilannya kayak gimana. Kita ubah aja nih. Ini change RGB, kita pilih yang ini. Oke. Nah, ini PC2. Yang nilainya terang-terang itulah yang sebagai kuarsa. Udah kita nggak perlu kali min 1 lagi.
gitu. Cukup kita ekspor aja hasilnya. Kita save as, kita pilih band PC2 gitu ya. Satu band aja sebagai hasil DPCA untuk Warsa final. Gitu. Bisa jelas? Saya udah dapetin satu nilai, satu band untuk khusus kuarsa. Saya coba lakukan lagi yang sama untuk alunit gitu ya. Ini 34 dengan 11,2. Kita stacking dulu. Tiga empat 12,2. 11,2. Ini urutannya atas bawahnya harus benar ya. Kalau vegetasi duluan ya berarti vegetasi yang sebagai band 1. Kalau mineral duluan, mineral yang sebagai band 1 hasil dari eigenvector. Makanya urutannya ini jangan kebalik-balik gitu. Ini kita coba untuk DPCA alunit. Sudah dapetin bandnya, kita running PCA-nya. DPCA alunit start. Statistiknya. Open. DPCA alunit result. Oke. Ya, sekarang kita cek lagi statistiknya. Alunit. Yang di band berapa lagi sekarang untuk alunit? Eigen 1 apa Eigen 2? 2, Pak. 2, Pak. Belum dikalimin 1? Enggak, Pak. Nggak perlu. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini. Kita ubah change RGB-nya PC yang 2, PC band 2, Eigen 2 ini. Nah, ini alunit-alunitnya yang ada di bagian yang warna terang-terang. Udah, kita save as saja. Kita pilih alunit result, tapi hanya band 2 doang. DPCA alunitnya final. Ya, coba sekarang lakukan untuk yang apa nih? Elite gitu. 83 12,2. Coba silakan kalian running terlebih dahulu. Pak, kalau di NV-nya nggak ada band stacking gimana ya? Cuma ada layer stacking aja bisa NV-nya. Coba pakai layer stacking bisa nggak? Sama aja kok sama stacking, layer stacking ya, coba stacking. Build layer stacking. Sama-sama. Saya pilih vegetasi sama mineral gitu. Oh, tapi urutannya ini diperbaiki terlebih dahulu. Gitu ya, vegetasi di atas, ini bawah. Sama. Silakan. Terima kasih, Pak.
Elite itu 83 dan mineralnya 12,2. Bisa dapat? Delapan tiga 12,2. Dan orang-orang bisa menggunakan elite, tetapi lebih sering juga menggunakannya itu kaolinit begitu. Untuk alterasi yang gilik, eh, kalau advance argilik itu juga sering menggunakannya kaolinit. Kaolinit elite atau juga halunit elite. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ini saya juga dapatnya eigenvector yang kedua, nggak perlu dikali -1 juga. Elite final. Ya, itu kira-kira caranya ya. Bisa jelas sampai sini?
Nah, sekarang permasalahannya adalah kita ingin menggabungkan nih data mineral-mineralnya. Ada kuarsa, alunit, ilit, itu saya mau combine jadi satu supaya menghasilkan satu sebaran daerah yang kita sebut sebagai tadi kuarsa, alunit, ilit itu saya coba tambahkan di sini ya. Ini nih sebagai alterasi argili. Gitu. Misalnya, ini mau saya combine jadi satu supaya dia bisa menghasilkan satu zone tertentu. Nah, kalau si Carranza gitu ya, dia tidak mengcombine dengan menggunakan metode yang aneh-aneh. Gitu. Dia buat dulu masing-masing band ada quartz image, ada alunite image, ada elite image. Kita kan udah sampai elite nih, tinggal chloride sama epidot yang belum dibuat. Dan dia satu lagi menggunakan data DEM. Data DEM itu sebagai data panduan begitu karena ternyata zona alterasi itu juga bisa dicirikan oleh elevasi tertentu begitu. Jadi dia ada satu kecenderungan di elevasi tertentu. Nah, si Carranza tidak menggunakan metode yang cukup kompleks, tapi dia menggunakan metode yang sederhana. Caranya adalah dia ke lapangan, mengambil data boundary daerah, gitu ya, survei lapangan, terus dia melakukan survei seperti ini, mana yang daerah alterasi, dia bukan argilik tapi advance argilik, begitu sama aja. Mana daerah yang sebagai advance argilik, mana daerah yang elite, mana daerah propilitik, mana daerah yang unaltered, mana daerah yang air, gitu. Dia ke lapangan, jadinya ke lapangan untuk mendata daerah-daerah tersebut. Nanti dijadikan sebagai training area, sebagai training samples, gitu ya. Kalau kalian perhatikan ini training pixelsnya, ini sebagai trainingnya, yang ini sebagai testing gitu. Jadi ada dua ada dua kelompok data. Satu kelompok data yang digunakan sebagai testingnya, trainingnya, yang satunya lagi untuk validasinya. Kalau kalian perhatikan ini cuma beda ini doang nih. Sebenarnya satu kotak gitu ya. Saya coba snipping dulu biar lebih jelas. Ini dia menggunakan supervised klasifikasi yang biasa aja. Sebenarnya dia punya satu region tertentu, punya satu daerah tertentu, yang daerahnya itu kalau kita lihat misalnya seperti ini, satu kotak, bunderan. Insert, shift. Ini fill-nya no fill. Ya, dia punya daerah satu daerah, ini juga punya daerah ke lapangan juga terus dia boundary-boundary-in begitulah ya. Ada beberapa data gitu yang dia ada banyak data, pixelnya lumayan banyak sebenarnya. Ini dia ke lapangan lagi, dapetin data-datanya begitu. Lalu satu daerah itu dibagi dua gitu. Dibagi dua bagian, tapi pembagiannya selang-seling gitu, biar lebih mengakomodir. Satu porsi sebagai training, satu porsinya lagi, setengahnya lagi itu sebagai testing. Jadi bentuknya kalau kalian perhatikan sebenarnya daringnya sama, cuma selang-seling 50%, 50%. 50 sebagai training, 50 sebagai testing gitu. Ini harus ke lapangan terlebih dahulu gitu ya. Nah, setelah itu diklasifikasi deh dengan menggunakan supervised classification. Gitu. Metodenya sederhana saja, dia cuma trainingnya, terus pakai supervised classification. Mana tulisannya ya? Metodenya apa ya supervised classification-nya? Ya kayaknya nggak ada lah. Dia pakai menggunakan metode supervised classification.
Jadi syaratnya harus ada shape filenya dulu gitu ke lapangan. Terus dia menggunakan beberapa 6 band. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dikombin jadi satu, terus dipakein training area gitu ya, training lokasi, supervised classification, nanti keluar deh gambar baru gitu, gambar yang sudah di supervised classification. Ya, tinggal dibuktikan deh mana yang bener apa enggak gitu. Kalau ini gambar yang enggak ini pakai training pixel, yang ini pakai testing pixel gitu. Hasilnya ya boleh dibilang bener lah, sama-sama aja, nggak terlalu beda yang signifikan gitu ya. Setelah itu sebagian lokasi itu divalidasi lagi menggunakan akurasi gitu. Setelah dites akurasinya seberapa besar gitu. Nah, kalau sebenarnya kita bisa menggunakan klasifikasi. Klasifikasi itu ada di bagian sini ya, klasifikasi. Tadi dia pakai supervised classification. Syaratnya yang penting ada daerahnya, jadi nggak perlu dikombin-kombin. Cukup biarin aja ada. Saya punya elite final, punya alunit final, punya kuarsa final, nanti punya untuk propili epidot, punya apa gitu. Daerah testingnya juga sudah ada, terus di supervised classification. Itu metode bisa pakai maksimum likelihood atau bisa menggunakan yang lain-lain gitu. Lalu ketemu daerah sebaran alterasinya. Di satu sisi itu bisa gitu ya. Di sisi yang lain kita juga bisa menggunakan perangkat GIS begitu untuk mengcombine-nya. Sekarang saya mau gabungin antara kuarsa, alunit dan elite menjadi satu gambar saja. Itu kita juga bisa menggunakan metode GIS begitu ya, untuk mengcombine. Ini misalnya saya coba ekspor terlebih dahulu, tapi udah dead kok ini. Kita bukanya di ArcGIS. Saya supervised classification seperti tadi, saya pakai metode yang lain gitu. Pakai metode overlay yang lain. Metode overlay ini juga banyak digunakan untuk beberapa paper referensi gitu, dia menggunakan. Atau kalau kalian punya yang sudah lokasi-lokasi terbimbingnya, bisa menggunakan salah satu ini gitu ya. Bisa menggunakan super vector machine, bisa menggunakan neural network, bisa menggunakan maximum likelihood, atau yang lain-lain. Ya, kalau sekarang saya pakainya pakai data GIS begitu. Ya, ini udah dat semua. Ini mau saya combine jadi satu gambar gitu. Nah, gimana cara combine-nya? Ini saya menggunakan spatial analysis gitu. Metodenya metode overlay. Ya, overlay-nya saya pakai overlay yang fuzzy misalnya. Masing-masing akan diubah nilainya terlebih dahulu karena DPCA ini pasti punya sebaran yang udah bagus sih sebarannya harusnya ya. Kalau kita coba cek sebaran histogramnya, oh belum bagus juga sih. Ya nggak apa-apa lah, kita bisa pakai. Nilainya berbeda-beda, mau dijadiin sama dulu dengan fuzzy 0 sampai 1 gitu. Saya pakai fuzzy membership terlebih dahulu. Masing-masing raster ini akan dibuat fuzzy membership-nya. Setelah itu baru di overlay. Pakai fungsinya fungsi large. Kenapa menggunakan fungsi large? Karena nilai yang terang itu adalah nilai yang kuarsa atau nilai yang mineralnya. Gitu. Jadi saya pakai fungsi large. Dia akan menormalisasi nilai menjadi 0 sampai 1. Oh, tadi filenya biasanya saya taruh di luar dulu aja. Ini nilainya masih jelek. Oke. Ini harus diubah terlebih dahulu. Cancel. Ya.
permasalahan utama di hasil dari PCA ataupun hasil pengolahan citra yang pada umumnya adalah dia punya permasalahannya di histogram yang nggak merata begitu ya, nggak ideal. Histogram band 2. Nah, histogramnya ini nggak ideal banget nih, gitu. Punya sebaran yang aneh, punya pencilan di bagian sini, ini pencilan sampai sini, ini juga pencilan. Pencilan ini harus dibuang terlebih dahulu, karena dia merusak data gitu. Pada saat modifasi juga jadi merusak, begitu ya. Ini sering terjadi kalau kita bermain dengan gambar, ya pada umumnya terjadilah, sehingga harus dinormal terlebih dahulu atau kita cut terlebih dahulu nilainya. Yang kuarsa final aja deh, kuarsa final ini harus kita cut terlebih dahulu nilainya agar histogramnya itu menjadi benar gitu ya. Boleh dicatat, ini kita menggunakan batasan nilai, misalnya X-nya itu min 2,5 gitu. Ini saya coba copy lagi. Sekarang bukan buat PR vegetasi, untuk nilai minimum maksimum. Minimum nilai maksimum. Jadi nilai minimumnya di min 2,5. Nilai maksimum 2,5, saya baca dari sini tadi ya. 2,5, nilai maksimumnya di 1,1 misalnya. Bisa jelas untuk nilai minimum maksimumnya tujuannya ingin mengurangi pencilan sebenarnya. Sesederhana itu saja. Saya pengen ngilangin pencilan. Bisa jelas sampai sini? Tadi min 2,5 minimum, 1,1 maksimum. Lebih dari itu kita buang nilainya agar memperbaiki sebaran histogram. Caranya pakai apa? Ingat cara yang tempo hari yang saya bilang pakai bandmetan begitu. Bandmet. Kok saya lupa sih. Yang pernah saya kasih tahu di grup itu kayak gimana sih? Itu pernah saya kasih tahu di grup kok, bottom cut dengan top cut-nya. B1 lower than nilai minimum min 2,5, maka nilainya dijadiin min 2,5. Tapi kalau B1-nya lebih besar atau sama dengan min 2,5, maka nilainya tetap sebagai ya. Ini untuk yang bottom cut yang pertama. Bottom cut kuarsa. DPCA kuarsa bottom cut. Ya, ini
udah kita potong nilainya di bagian bawah gitu. Select plot histogram. Nah, ini udah kepotong kan? Lumayan nilainya udah, histogramnya udah lebih kelihatan agak bagus lah gitu. Sekarang top cut-nya juga kita potong juga nih batasan atasnya. Band map. Ini kita modifikasi. Sekarang kebalikannya. Lower than equivalent. Kalau nilai B1-nya lebih kecil atau sama dengan 1,1, maka nilainya tetap B1. Tapi kalau B1-nya lebih besar atau sama lebih besar dari 1,1, maka nilainya dijadiin 1,1. Nilai yang lebih besar dari 1,1 semuanya dijadiin 1,1. Ini kita lakukan terhadap bottom cut sebelumnya. Sekarang DPCA, kuarsa, botcut, cut. Yang udah kita cut. Sehingga nanti quit start-nya, nah histogramnya udah lebih sempurna lagi gitu sebarannya. Ya. Ini bisa kita ekspor saja hasilnya ke TIFF. Biar bisa dibaca di ArcGIS gitu ya. DPCA kuarsa cut. Sip. Coba saya cek ulang yang cut. Ini saya ubah ke Fasi membership lagi. Cut large. Oke. Mana? Oh, emang ada satu bagian yang gede banget. Sebentar. Oh ya, biarinlah. Ya, nanti ini fasinya bisa di save as lagi. Gitu ya, di tempat yang tertentu. Nah, kalian bisa melakukan semuanya, lalu bisa di overlay gitu kalau sudah pakai fasi overlay. Itu metode GIS, atau juga bisa menggunakan yang weighted overlay gitu. Ini nanti raster-raster semua digabung, raster yang ada digabung-gabung semua, lalu juga bisa di weighted overlay untuk menjadikan satu gambar baru gitu, alterasi yang baru. Ya. Nah, coba lakukan untuk ke semua yang sudah ada begitu. Atau kalau enggak, gampangnya sih pakai metode klasifikasi. Metode klasifikasi itu lebih mudah kalau kita punya data lapangan. Gitu ya. Harusnya memang harus ke lapangan untuk bisa mengklasifikasi ini, kita harus ke lapangan untuk dapetin data-datanya. Gitu. Ya, sampai sini bisa jelas untuk metode DPCA.
Bisa jelas? Oke, kalau bisa jelas, saya pengen lanjut lagi. Kalian nanti bisa melakukan untuk penyelesaian depresi A itu ada banyak gitu ya. Salah satunya bisa menggunakan klasifikasi. Kalau sudah ada data lapangan, kita data lapangan. Kalian kerjakan terlebih dahulu khususnya untuk menghasilkan sampai gambar seperti ini. Sampai semua gambar image-nya itu dapat begitu. Kuarsa, alunit, ilit, klorit, epidot begitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya coba berikan data lapangannya kayak gimana untuk melakukan klasifikasi. Gitu. Kita ingin melakukan klasifikasi dengan metode supervised classification atau metode machine learning gitu yang lebih advance dan nanti kita akan coba melakukan analisis. Ya. Tapi itu nanti saya pengen beralih ke data yang kedua, data DEM. Gitu. Nah, data DEM yang sudah kita punya itu harus diolah terlebih dahulu untuk membuat hill shape. Kalian bisa melakukan hill shape itu di NV atau bisa melakukannya di ArcGIS gitu ya. Pakai shading itu bisa dilakukan di NV atau bisa melakukannya di ArcGIS. Kalau di NV itu dia pakai yang di bagian sini, pakai metode transform, bukan. Sebentar, saya lupa namanya. Topografik. Nah, bisa di bagian tiren, di bagian apa nih ya? Topographic modeling atau features, topographic features mungkin. Bukan. Topographic modeling. Nah, ada namanya shaded relief gitu. Tapi harus ada DEMNAS. Saya udah pakai DEMNAS. Tinggal arah ininya diubah-ubah azimuth dengan elevation atau juga bisa menggunakannya di ArcGIS seperti tempo hari gitu. Kita akan menggunakan multi shading gitu ya. Multi shading bisa menggunakan 4 azimuth atau bisa menggunakan 8 azimuth. Kalau 4 azimuth itu yang digunakannya 0, 45 sampai 135. Tapi kalau yang multi shading sampai 8 azimuth berarti 0, 45, 135, 180, 225, 270, 315. Sudut elevationnya itu sebenarnya disarankannya ya bisa tengah-tengah lah. Bisa 30 sampai 45 atau bahkan ada yang sampai 50 derajat gitu sudut elevation mataharinya. Jangan terlalu curam tapi juga jangan terlalu datar. Gitu. Kalau terlalu tinggi nanti bayangannya nggak terlalu banyak, tapi kalau terlalu datar sudut elevationnya, maka bayangannya itu ekstrim begitu. Ya, kalau di ini pakai spatial analysis tool, kalau di ArcGIS, kalau pakai QGIS juga boleh. Nah, kita bisa menggunakan satu-satu atau bisa digabungin gitu. Cara menggabungkannya, kalau saya pakai 4, nanti saya tambah-tambah terus dibagi 4 hillshape-nya gitu ya. Penggabungan yang biasa ini linear saja. Tapi kalau bisa juga memilih yang paling maksimum yang mana gitu. Paling maksimum untuk setiap elevasi itu dari setiap hillshape itu yang mana. Nanti dari hillshape-nya kalau ada 4 akan menghasilkan 4 arah gitu. Kalau ada 8 ada 8 arah. Terus digabung jadi satu boleh. Ya, itu bisa menggunakan maksimum komposit juga kita bisa menggunakan Kapisuka maksimum komposit. Kalau pakai ArcGIS ada perintahnya kok, ada maksimum dan lain-lain gitu. Ya. Nah, setelah itu silahkan kalian nanti diolah terlebih dahulu gitu ya hillshape-nya. Ini tugas kita lihat lagi hasilnya nanti gimana. Kita akan membuat hillshape masing-masing. Bisa jelas untuk membuat hillshape-nya ada problem spatial analysis tool tadi pakai surface hillshape. Ini.
Devnasnya udah saya buat. Hillshade, input rasternya ini, azimutnya 0, misalnya ya, altitude-nya 45, elevation altitude itu, sun elevation, elevasi matahari atau altitude, atau itu sama gitu. Bisa 30 sampai 50, beberapa juga ada yang menggunakan 50. Ini biarin aja dulu. Nanti baru diekspor ulang. Saya kadang-kadang gagal soalnya. Oke, ada artefak kayaknya nih. Ya silakan, tapi pakai aja lah data Demnas yang udah ada. Ini saya ekspor ke Citra, ini Hillshade 0. Sorry. Hillshade 0 nya gini. Ulang deh. Ekspor data. Hillshade 0. Kok datanya jadi aneh? Oh, ya. Oke. Nah, ya, gitu ya. Terus juga Hillshade. Oh, yang window ini 45, altitude-nya 45. Hillshade 45. Oke, biarin aja. Demnas Hillshade-nya 4590. Terakhir saya pengen buat yang 4 aja. Hillshade-nya 135, azimutnya Hillshade 135. Ya, nanti masing-masing Hillshade ini bisa langsung dioperasikan di PCI Geomatica. Gitu, kita menggunakan plus satu lagi Hillshade gabungan. Nah, gabungannya kalian bisa menggunakan raster mana ya? (3D raster map itu. Kalau di sini raster map. Kalau di ini times deh. Times itu kali, jangan plus. Oh, 2 raster doang ya. Yang banyak raster itu apa ya? Sebentar.
Ada yang tahu nggak jumlahin raster itu ada di mana? Mana ya? Sebentar, itu udah tadi. Raster kalkulator. Jadi, tapi ini raster kalkulator. Kenapa jadi saya lupa? Ini cuma 2 raster doang ya. Di map algebra, Pak, Yang mana? di bagian spatial analysis tool itu map algebra, Pak. Map Hmm, algebra. Terus yang mananya? Yang bagian map algebra, Pak. Ya, ini math algebra. Oh, raster kalkulator ya. Ya, Pak. Oke. Ya, bisa ini Hillshade. Oh, belum dibuka semua. Plus, tapi satu-satu. Oke deh, nggak apa-apa. Bisa nggak ya? Sebentar. Ya, biarin deh. Sip. Ini yang gabungannya. Gitu, nanti ini bisa diekspor. Tadi saya belum nge-save. Nge-save-nya masih sembarangan gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan nanti Hillshade gabungan ini. Kalau dibagi 4, mau dibagi 4, berarti kalau dibagi 8, kalian bagi 8. Begitu, misalnya ada 8. Intinya kita sudah sudah berupaya untuk meng-highlight semuanya gitu. Atau juga bisa, ada nggak maksimum? Nggak ada ya. Ya, nggak ada. Pakai ini ya. Nanti ini kalian gunakan juga yang Hillshade yang gabungan ini untuk satu gitu ya. Nanti dibandingkan dengan hasil-hasil sebelumnya di PCI Geomatika semuanya. Processingnya kita ada di PCI Geomatika. Kalau sudah dapat diedit lagi kembali, pasti soalnya ada yang nggak dominan gitu. Kita edit kembali untuk hasilnya. PCI Geomatikanya udah ada belum kalian? Ada yang berhasil dapetin PCI Geomatika? Ada yang udah punya? Saya sudah, Pak. Kalau yang lain sudah ada yang punya? Ini saya coba save terlebih dahulu, ekspor ke Hillshade yang gabungan.
Ya, ini dia. Tools algoritmnya yang lain. Ini, kalau perlu ada parameter-parameter yang perlu direvisi itu silakan. Terutama misalnya parameter yang terkait dengan radius pixel, edge gradient threshold, dan lain-lain begitu. Misalnya ada yang perlu berapa kali direvisi, silahkan direvisi saja. Dicoba-coba saja beberapa cara, memang trial and error kok kalau kita mau menyesuaikan. Tapi nanti ada petunjuknya, ada panduannya sebenarnya, arah umumnya itu kemana, gitu ya. Nah, ini bisa kita ekspor nantinya, kita save as ke SAP, gitu. Tadi bisa kita ekspor nanti dia ke file shapefile hasilnya. Nah, dari shapefile diolah lagi ke dalam density atau ke jarak gitu, perbandingan jarak gitu ya. Nah, tutorialnya sudah tersedia di Edunex. Nanti silakan kalian coba terlebih dahulu begitu. Nanti saya akan mengeluarkan hal ini tuh di ujian akhir gitu ya. Sampai sini bisa jelas? Ada pertanyaan, tapi satu-satu juga dilakukan. Yang 0 dilakukan, yang 45 dilakukan, 135 dilakukan, 90 dilakukan. Kalau perlu 8, nanti 8 cara gitu ya. 8 arah untuk melakukan shadingnya. Setelah itu di-combine. Setelah itu dicek hasil combine dengan masing-masing satu-satu tadi. Kita nggak bisa hanya mengandalkan kombinasi doang. Karena metodenya itu ada banyak, metodenya itu beragam begitu. Ada yang orang menganalisis satu-satu, tapi ada juga yang menganalisis hanya satu arah doang, itu juga ada juga gitu. Yang paling benar adalah kalau citra satelit tadi, hasil dari citra satelit analisis alterasi itu akan dibandingkan dengan data ground truth. Kalau data struktur biasanya selain data ground truth juga ada struktur regional yang biasa dipakai, yang dijadikan panduan begitu untuk membuat density atau nanti mengeluarkan diagram Rosette. Kalau analisis diagram Rosette biasanya orang menggunakan software yang lain, bisa menggunakan Rockware gitu untuk membuat diagram Rosette. Teman-teman tambang harusnya tahulah cara membuat diagram Rosette itu kayak gimana. Gitu. Tapi kalau nggak ngeluarin diagram Rosette, kita udah bisa melihat arah umumnya juga sebenarnya ini ya, arah umumnya itu juga udah bisa kelihatan kok, begitu. Kalian langsung keluarin aja peta density jumlah ataupun jarak dari struktur geologi yang ada. Itu pengolahannya ada di ArcGIS. Kalau udah diekstrak, di save as gitu, kita save as sebagai SAP, lanjut pengolahannya itu fully nanti di ArcGIS. Baik yang density ataupun yang berdasarkan jarak. Begitu. Ya, baik, mungkin sampai sini kira-kira bisa jelas. Yang lebih lanjut sebaiknya nanti kalian baca lagi referensinya. Gitu, karena referensinya lebih jelas. Bahasa Indonesianya juga banyak kok, analisis DPCA berbagai macam, itu juga banyak yang menggunakan DPCA. Itu mahasiswa saya juga ada yang menggunakan DPCA juga gitu.
Untuk daerah wayang windu yang sama juga ada juga gitu sebenarnya. Bukan daerah yang baru-baru banget kok ini. Ya, hanya ada beberapa cara mungkin butuh tricky alias penyesuaian histogram atau yang lain-lain gitu. Peta kuarsa ini tadi saya udah menyesuaikan histogram. Sayangnya ada beberapa data mungkin ini agak sedikit rusak gitu ya. Dan juga permasalahan utamanya konversi dari 40 ke 10 dari 20 ke 10 itu agak maksa gitu. Jadi itu agak kasar. Harusnya paling aman sih dari 10 ke 20. Jangan dari 20 ke 10. Nah, ini saya dari 10 ke 20 deh. Sebentar, view metadata. Map info. Ini 10. Kayaknya saya dari 20 dipaksa jadi 10 yang itu yang bikin ngerusak. Kalau mau dari 10 ke 20 itu lebih aman sih. Gitu, jangan dipaksa ke 10 kalau Sentinel. Ya, karena kalau dari 10 meter, kalau dari 20 meter dipaksa menjadi 10 meter, sebenarnya ada pixel-pixelnya itu yang sama aja nilainya. Gitu. Ada dia dari satu titik gitu ya. Ini harusnya 20 ini satu titik, tapi saya paksa jadi 10 menjadi satu pixelnya jadi ada 4 pixel sekarang. Keempat pixelnya itu nilai-nilainya itu nggak berubah sebenarnya. Dengan menggunakan nearest neighbor itu nilainya nggak berubah gitu. Sehingga ada kasar lah, rough sekali itu hasilnya, perlu dikoreksi lagi. Paling aman Sentinel itu dari 10 ke 20. Kalau dari 10 ke 20 nggak ada masalah biasanya. Ya baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nanti database-nya saya lanjutin di pertemuan berikutnya, begitu ya, di hari Rabu, baik yang di Ganesha maupun yang di Cirebon. Tapi kita masih ada satu materi lagi. Plus, silakan kalian olah terlebih dahulu datanya, sehingga pada saat ingin melakukan koreksi ataupun melakukan asesmen akurasi asesmen, itu bisa berhasil dan bisa selesai. Gitu. Ya, saya nggak menyelesaikan tutorial hari ini agar kalian bisa menyelesaikannya sendiri untuk semua mineral yang ada. Minimal mineral yang ada di sini aja, ngikutin yang ada di Karanzar gitu. Untuk kuarsa, alunit, ilit, klorit, epidot. Masing-masing dibuat band map-nya. Keluarkan gambar hasil mineralnya. Nanti kita combine bisa supervised classification. Saya kasih training areanya. Ya, bisa jelas sampai sini? Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu ya. Di Cirebon itu di jam 7 pagi. Ganesha ada di jam 4 sore. Kita ketemu di hari Rabu. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai di sini. Absensinya jangan lupa diisi terlebih dahulu secara online. Sudah ngisi semua? Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Recording stopped.